Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama tidak bosan-bosannya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia dan rahmatnya kepada kita bersama, yaitu dapat berkumpul di ruangan kita ini untuk sama-sama kita mempelajari tentang penyandang disabilitas. Selawat dan salam mari kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil menarik umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Apa kabar ibu-ibu? Baik Pak. Alhamdulillah sama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih dapat berjumpa di ruangan kita ini ya. Ya. Kemudian pertemuan sebelumnya tentu telah dibahas beberapa hal. Apa saja yang telah dibahas tadi Bu? Tentang penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Masih ingat? Masih Pak. Apa itu? Disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Bagus. Mari kita hapus untuk Ibu Dewi. Ibu Dewi masih ingat sekali ya tentang penyandang disabilitas ya. Ya. Maksudnya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya ya. Ini pun Bu berdasarkan juga undang-undang kita yaitu nomor 8 tahun 2016. Berarti setiap manusia yang mengalami keterbatasan fisik ya atau mental, yaitu umpamanya kurang dalam melihat, umpamanya matanya buta ya, atau mendengarnya terganggu, kurang dengar, dan malah waktu dia bicara nggak ada keluar suaranya, nggak jelas apa yang dia ucapkan. Dan kadang-kadang malah nggak ada tangan atau nggak ada kaki, itu namanya disabilitas. Seperti sama-sama kita ketahui, ini pengertian disabilitas atau definisi daripada disabilitas. Berarti kita udah paham apa itu disabilitas. Berarti manusia atau setiap orang yang mempunyai kekurangan atau mengalami keterbatasan baik fisik atau mental. Kalau mental itu bisa saja seperti anak idiot lah atau pokoknya ada gangguan di dalam memahami sesuatu, kekurangan dia dalam memahami sesuatu. Baik Bu, dalam hal ini apa yang bisa Ibu ada perlu ditanyakan atau apa? Atau kita lanjutkan terus ya? Kita lanjutkan dengan materi hari ini yaitu hak-hak daripada disabilitas. Berarti mereka juga mempunyai hak seperti kita. Hak-hak mereka adalah ini coba Ibu perhatikan di sini ya. Hak-hak daripada disabilitas, kalau di sini saya sudah tuliskan ada 12 macam kira-kira ya, mungkin lebih ini. Salah satunya adalah pokoknya hak untuk hidup. Dia pun mempunyai hak sebagaimana kita. Dalam kehidupan dia kan perlu dia makan, minum. Umpamanya kalau dia masih balita perlu imunisasi, dapat ASI eksklusif. Itu walaupun dia
disabilitas atau bahasa kita nih ucapkan sehari-hari, maaf ya ini kita ucapkan itu cacat pokoknya, keterbatasan ya. Memang di dalam masyarakat kita pun jangan ucapkan cacat, enak nanti ya. Tetap kita ucapkan bahasa yang bagus kayak ini, disabilitas. Dia pun perlu mempunyai hak untuk hidup dia, kebutuhan segala macam dia harus kita berikan ya. Kemudian berikutnya bebas dari cercaan. Jangan kita karena ada kekurangan dia, jangan kita mencercanya. Kita bilanglah sama orang lain dia ini dia segala macam, jangan kita cerca sama mereka. Harus kita beri aplaus atau puji segala macam kepada mereka juga. Karena selain ada kekurangan, mereka ada juga kelebihannya nanti. Walaupun kita yang sempurna ini segala macam, ada tangan, ada mata, ada pemeliharaan mendengar, tapi pun kita mempunyai kekurangan juga selaku manusia biasa kan. Kemudian ini harus bebas dia dari cercaan kawan-kawannya, kita beri pengertian masyarakat dan lingkungannya, harus kita berikan, jangan kita mencercanya. Kemudian dia juga mendapat perlindungan, harus ada dilindungi dia dari segala macam, apakah cercaan, apakah hinaan, segala macam. Kita katakan dia jelek ini segala macam, nggak boleh, nggak baik itu dari perkembangan kita di masyarakat. Pokoknya kita katakan dia ini segala macam kekurangan pendengaran, kekurangan bisu, kita ejek-ejek dia, nggak boleh. Ya, kita sama-sama menghargai juga dia. Berarti harus kita lindungi dia dari segala bentuk-bentuk menindas dia atau mengasuh dia, nggak boleh. Kemudian juga dia harus mendapat bantuan hukum, sama juga dengan kita. Umpamanya dia diperlakukan tidak bagus atau dipukul orang lain, juga harus dapat mendapat bantuan hukum dari orang-orang lain, apakah dari polisi, dari kita orang tua, dari kawan-kawannya, atau dari pengacara sekalipun, sama hak dia dengan hak kita, mendapat bantuan hukum kalau memang perlu bantuan hukum untuk dia. Kita dampingi. Kemudian dia juga berhak bersekolah, sebagaimana anak-anak lain pergi sekolah, mengikuti pendidikan, dia pun sama juga berhak memperoleh pendidikan. Negara pun menyediakan, kalau di daerah kita kan ada namanya sekolah inklusif, atau namanya sekolah, kalau SD LB, sekolah dasar luar biasa. Kemudian ada juga tingkat SMP, yaitu SMP LB. Ada tingkat SMA, ada SMA LB juga. Sekolah menengah atas luar biasa. Kalau di tempat kita umumnya Kabupaten Pidi ada 2 sekarang ya, yang sudah resmi dari pemerintah, yaitu seperti di Bambi itu ada di Pekanbaru, itu namanya SDLB. Dan ada juga di seperti Jalan Mau Petangse sana, ada yang namanya, memang orang itu satu sekolah ada SD itu, ada SMP dan ada SMA. SDLB, SMPLB dan SMA luar biasa. Berarti di kabupaten kita sudah ada 2. Selain ada sekolah-sekolah SD tertentu yang menyediakan guru khusus, yang setahu saya seperti yang dekat dengan kita ada, yaitu namanya sekolah SD Langkawi, menyediakan guru khusus untuk mendidik anak keterbatasan. Mungkin di tempat-tempat lain ada juga. Pokoknya di tempat kita Kabupaten Pidi kalau SDLB sudah tersedia, pemerintah sudah menyediakannya. Ya, kalau untuk anak inklusi ini, apakah dia keterbatasan mentalnya, atau dia bisu, atau dia buta, pandangannya kurang, atau malah
telinganya dan tangannya keterbatasan. Ada guru khusus yang untuk mengajarkannya. Jadi kita walaupun jauh, kita usahakan kita antar dia ke sana. Ya. Nah, ibu-ibu harus tahu itu, untuk dia harus kita kasih sekolah juga. Nah, karena ada guru khusus yang ngajar dia. Berikutnya mereka juga berhak bekerja. Apalagi kadang-kadang dia kan sekarang banyak kelebihannya. Kadang-kadang kemampuan dari segi yang bagi anak-anak keterbatasan, umpamanya dari segi pengucapan, tapi keterampilannya lebih malah. Berarti kita wajib mengantar dia ke tempat balai latihan kerja. Kalau kita di Aceh ini kan sudah ada, memang di daerah PD ini terbatas juga, tapi ada. Di Banda Aceh ada balai latihan kerja untuk penyandang disabilitas. Kita usahakan antar dia. Kemudian untuk bekerja, ya dia harus kita antar ke sana karena dia berhak bekerja. Kalau tidak kita tidak didik dia, kan nanti kemampuannya terbatas juga. Padahal kadang-kadang keterampilannya lebih, tapi tidak terlatih, ya agak kurang terus. Berikutnya dia pun harus mendapatkan hidup sehat sebagaimana kita biasanya. Ya pun perlu ya, kalau sakit pokoknya kita bawa ke puskesmas. Kalau nggak mampu di puskesmas kita rujuk lagi ke rumah sakit sama dia. Kalau memang harus sakit dia tetap harus ada obatnya. Dan kita berikan penghidupan yang layak juga bagi dia supaya dia sehat. Jangan mentang-mentang orang punya keterbatasan kita biarkan begitu saja, nggak boleh. Sama-sama hak dengan kita sama dia, harus hidup sehat juga. Kemudian dia pun mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan. Kalau di tempat kita orang Islam ya, dia harus ibadah, salat juga, puasa. Kalau udah balik dia kan, dia kalau memang udah ada dia harta dia berzakat nanti. Kalau ada lebih lagi mampu dia berhaji. Pernah saya lihat di sana di haji, orang yang cacat tersebut malah lebih cepat datang ke sana. Waktu mau cium Hajar Aswad, dia diambil oleh polisi, dia kasih cium tuh Hajar Aswad oleh polisi di sana, penjagaannya. Banyak saya lihat begitu. Bukan orang yang malah mungkin kekuasaan Allah di sana, ya. Bukan orang yang sehat begini cepat, belum tentu. Allah yang menentukan. Ya, bagi orang agama lain begitu juga, umpamanya orang Kristen, orang Hindu, Buddha pun mereka ada tempat ibadah masing-masing yang sesuai dengan kepercayaannya. Ya. Kemudian berolahraga, dia pun berhak berolahraga sesuai dengan keinginannya, hobinya kan, umpamanya dia hobi lari, lomba lari dengan sesama mereka, bukan lomba lari dengan kita kan. Kalau belum lomba lari dengan kita yang mungkin kalah dia karena dia cacat kaki kadang, berarti dia berolahraga bertanding sesama mereka. Ya, kalau umpamanya dia pun kalau sanggup sedang kita umpamanya mau main-main bola voli, saya juga lari-lari kan? Bola kaki. Kalau memang dia sanggup, menurut keterbatasan fisiknya bagaimana? Ya? Kalau keterbatasan kakinya, kaki palsu, itu sesama mereka mungkin ikut lari-lari nanti berlomba kan? Olimpiade juga kadang kita lihat juga di televisi kan ada dinampakkan orang yang keterbatasan itu jadi juara malah dia sesamanya. Kemudian berikutnya bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Berarti dia harus dilindungi juga atau seperti tadi dari kekerasan orang lain. Tak boleh dia mentang-mentang dia terbatas sebagaimana perempuan, anak-anak dilindungi. Ya, orang keterbatasan disabilitas ini harus juga dibebaskan dari kekerasan. Apakah orang tua dia wajib menjaganya dan malah negara pun menjaganya.
sama-sama dilindungi. Dan jangan kita eksploitasi mereka. Gimana cara kita bereksploitasi mereka? Nah, kita suruh dia bekerja, nanti keuntungannya dia akan ada keterampilan, keuntungan kita ambil. Dan kadang-kadang malah dia umpamanya ada kadang-kadang ya, ada, mohon maaf, seseorang kadang menyuruh orang yang tunanetra meminta-minta, mencari sedekah atau meminta-minta. Setelah ada duit kita ambil duit, tak boleh kayak gitu. Karena kan ini eksplorasi namanya, eksplorasi disabilitas. Jadi nggak boleh juga. Ini kemudian dia tidak boleh kita kucilkan. Jangan kita kurung dia di rumah atau di dalam kamar. Kadang-kadang kan kita malu nanti mempunyai kadang anak disabilitas. Nggak usah malu. Apa keinginan kita itu pemberian yang maha besar semuanya. Jadi walaupun mereka mempunyai disabilitas atau keterbatasan tertentu, tidak boleh kita kecilkan. Ya. Kemudian yang terakhir, diperlakukan sama dengan orang lain. Mereka juga sama dengan kita, manusia biasa, mempunyai hak, berbagai macam hak. Malah badan PBB pun melindungi mereka, dan negara pun melindungi mereka, mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Dalam memilih pun dia berhak dipilih, berhak memilih sama dengan orang lain, sama-sama mempunyai hak. Inilah hak-hak disabilitas sama dengan kita, dari hak hidup sampai dengan diperlakukan sama dengan orang lain. Sama hak asasi mereka dengan sama hak asasi kita. Baik, sampai di sini Ibu-ibu. Kemana ada yang ingin ditanyakan atau nggak ngerti atau kurang mengerti? Sudah ngerti. Sudah ngerti ya. Berarti dia mempunyai hak yang sama dengan kita lainnya. Walaupun mereka mempunyai keterbatasan fisik, keterbatasan mental dia, pandangan, pendengaran, atau dalam berbicara. Mungkin ada bisu ya, istilah kita nggak bisa berbicara, atau bisa berbicara tapi suaranya nggak jelas. Dia menggunakan gerak-gerak. Ya, ini sampai di sini kita simpulkan bahwa hak-hak dari disabilitas sama dengan orang-orang lain, yaitu hak untuk hidup layak dengan sama dengan orang lain, bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah atau memperoleh pendidikan, dan bekerja sebagaimana kita yang normal, dan hidup sehat sama dengan kita juga, dan beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, dan jangan kita eksploitasi dan tidak dikucilkan dari masyarakat atau dari keluarga, dan diperlakukan sama dengan orang lainnya. Baik Ibu-ibu, mungkin itu saya simpulkan untuk hari ini. Sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.